Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita bersama pelajaran tafsir ayat-ayat hukum. Dan kali ini insyaallah yang akan kita angkat adalah surat Al-Hajj ayat 77 dan beberapa ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian, dan kerjakanlah kebaikan supaya kalian beruntung. Surat Al-Hajj ayat 77. Makna daripada ayat ini kurang lebih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, yunadi Allah Ta'ala ibadahu bi sifatil iman tahyijan lahum ala qabuli ma yukhatibuhum bih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dengan panggilan iman, wahai orang-orang yang beriman, untuk membangkitkan semangat kita semuanya di dalam menyambut dan mengikuti apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, untuk membangkitkan semangat kita dalam mengikuti isi dari seruan tersebut. Li'annal iman huwa alladhi yahmilu sahibahu ala fi'li awamirillahi wa tarki nawahih. Karena imanlah yang akan membawa seseorang untuk bisa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, faya'muruhum tabaraka wa ta'ala birruku'i was-sujudi fis salati lima fiha min ta'zimillahi azza wa jalla, thumma ya'tifu ala dhalikal amra bi'ibadatihi asy-syamilati lirruku'i was-sujudi wa ghairihima wa bi fi'li ma huwa khairun min ibadatin wa ghairiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk sujud. Nah, untuk rukuk di dalam salat. Karena di dalam rukuk dan sujud tersebut terdapat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah tersebut dengan perintah ibadah. Allah mengiringi perintah rukuk dan perintah sujud dengan perintah untuk beribadah, yang tentunya di dalam ibadah itu terdapat rukuk dan sujud juga. Rukuk dan sujud adalah merupakan bagian dari ibadah. Jadi Allah memerintahkan rukuk, memerintahkan sujud, kemudian memerintahkan ibadah, yang mana rukuk dan sujud sudah masuk dalam cakupan ibadah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini adalah salah satu bentuk zikru al-khas atau zikrul am ba'dal khas, ya, menyebutkan sesuatu yang bersifat umum setelah menyebut sesuatu yang sifatnya khusus, dalam rangka untuk menekankan sesuatu yang khusus tersebut. Jadi sesuatu yang khusus disebutkan padahal dia sudah masuk bagian atau cakupan dari yang umum. Jadi Allah perintahkan untuk rukuk dan sujud,
Kemudian Allah perintahkan untuk beribadah. Padahal rukuk dan sujud itu juga sudah masuk dalam ibadah. Jadi rukuk dan sujud disebutkan secara khusus. Karena memang ada kekhususan. Ada keistimewaan dalam rukuk dan sujud. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan rukuk, berkenaan dengan sujud. Nam aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih as-sujud. Fa'aktsiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajabulah. Faqaminun an yustajaba lah. Sedekat-dekatnya posisi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di saat tersebut karena besar sekali kemungkinannya untuk diijabahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga mengiringkan penyebutan ruku, sujud, ibadah dengan fi'lul khair. Berbuat kebaikan apa saja. Baik itu adalah kebaikan-kebaikan yang sifatnya ibadah, secara aslinya adalah ibadah, maupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Linanala bidzalikal falaha bihusulil matlub wan najati minal marhub. Ya, semoga dengan seperti itu, dengan kita rukuk, dengan kita sujud, kita beribadah kepada Allah dan berbuat baik, kita bisa mendapatkan al-falah, kemenangan, keberuntungan. Yaitu kita mendapatkan apa yang kita cari dan kita terselamatkan dari apa yang kita takuti. Baik, itulah makna al-falah. Berikutnya, apa faidah atau hukum yang bisa diambil dari ayat yang mulia ini? Beliau katakan yang pertama, wujubur ruku'i was sujudi fis shalah wa hadha mahallul istishhad bil ayah. Wajibnya rukuk dan sujud ketika sholat, dan ini adalah inti daripada ayat ini yang berkaitan dengan hukum. Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan bahwasanya ayat-ayat yang kita bahas di sini adalah khusus ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang berbicara tentang fikih. Nah, kalau kita bicara tentang fikih dari ayat ini, maka inti yang menunjukkan ke permasalahan fikih itu adalah rukuk dan sujud tadi. Rukuk dan sujud adalah merupakan bagian yang wajib, adalah merupakan kewajiban di dalam sholat. Kedua, fadlu ruku'i was sujudi li'anna Allah khassahuma bil amri min baini sairil ibadat. Nah, ada keutamaan khusus, keistimewaan pada dua gerakan ini, gerakan rukuk dan gerakan sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus, ya. Menyebutkan secara khusus, padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan ibadah secara umum. Jadi Allah menyebutkan ibadah secara umum, kemudian menyebutkan rukuk dan sujud secara khusus, menunjukkan keistimewaan dua gerakan ini. Wujubu ibadatillahi azza wa jalla. Dan yang ketiga adalah wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-amru bi fi'lil khairi wujuban fima yajibu wastihbaban fima yustahabbu. Perintah untuk mengerjakan semua kebaikan. Nah, perintah untuk mengerjakan semua kebaikan. Entah itu sifatnya adalah wajib ataupun sunnah. Ya, kebaikan-kebaikan yang sifatnya wajib maka menjadi wajib untuk dikerjakan, dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunnah maka sunnah pula untuk dikerjakan. Yang jelas Allah perintahkan kita semuanya untuk itu. Bisa jadi perintahnya wajib, bisa jadi perintahnya sunnah sesuai dengan jenis kebaikan itu. Kebaikan apa? Kebaikan jenis wajib atau kebaikan yang jenis sunnah. Annal qiyam bihadil umur sababun lil falah. Bahwasannya seseorang yang mengerjakan perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini tadi, baik itu sujud, rukuk, sholat, ya, beribadah kepada Allah dengan sifatnya yang umum, kemudian berbuat kebaikan dan kebaikan yang sifatnya umum, baik itu kebaikan-kebaikan yang sifatnya ibadah maupun non ibadah, ya, maka ini akan menjadi sebab keberuntungan seseorang, kemenangan seseorang, kesuksesan seseorang.
apa yang dia inginkan terwujud, apa yang dia takutkan dia terhindarkan darinya. Itulah al-falah. Jika kita menginginkan hal itu, dan pastinya kita menginginkan, tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Tidak ada orang yang pengen celaka. Semua pengen bahagia, pengen beruntung. Maka marilah kita perhatikan dengan seksama ayat yang kita bahas ini. Sebagaimana perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sami'tum ya ayyuhalladzina amanu." Nah, fa'awi laha sam'ak. Apabila kamu mendengar firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka pasang telinga baik-baik. Pasang pendengaran baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena bisa jadi itu adalah suatu kebaikan yang engkau diperintahkan kepadanya, atau bisa jadi itu adalah sebuah larangan yang engkau dicegah darinya. Ala kullin, apapun kondisinya, ya ayyuhalladzina amanu, kalau Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti akan Allah berikan kepada kita suatu pelajaran, suatu faidah, suatu ilmu, suatu perintah yang akan membawa kebaikan kepada kita semuanya. Ya, seperti ayat ini. Allah perintahkan sujud, rukuk, ya, beribadah, berbuat baik. Nah, supaya kita semuanya beruntung, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bahagia. Baik, selesai surat Al-Hajj ayat 77. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu surat At-Taghabun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Wahai orang, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dan dengarkan, taatilah dan infakkan kebaikan, ya, untuk diri kalian sendiri. Dan siapa yang dilindungi dari kebakhilan dirinya, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang dilindungi dari sifat kebakhilan dirinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Makna ayat ini, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, fi hadhil ayatil karimah ya'murullahu tabaraka wa ta'ala ibadahu an yattaqullaha ta'ala ghayata juhdihim wa madastita'atihim famastata'uhu min taqwahu falaysa lahum udhrun fi tarkihi wa man lam yastati'uhu fahum fi afiyatin minhu. Nah, baik, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar semaksimal mungkin. Nah, sesuai dengan kemampuan mereka. Apa yang mereka mampu, apa yang mereka sanggup. Nah, berupa wujud-wujud takwa, perwujudan daripada takwa, dan mereka tidak memiliki uzur. Nah, maka hendaknya mereka mengerjakannya dan tidak meninggalkannya. Dan apa saja yang tidak mereka mampu, maka mereka dimaafkan. Apa saja yang tidak mereka mampu, maka mereka dimaafkan. Fafil ayati azimatun wa tashilun ma'an. Maka dalam ayat ini terdapat hukum inti, hukum asli dan hukum keringanan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Selagi bisa, wujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini perwujudan daripada takwa. Nah, lakukan sebisa kalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita hukum asli. Hukum asli, kalau kita bisa berdiri dalam sholat, kita sholat. Nah, kalau kita bisa berwudu, kita berwudu. Kalau kita bisa sholat tepat waktu, kita tepat waktu. Nah, ini hukum asli. Nah, hukum rukhsah, keringanan, adalah manakala orang tidak mampu.
yaitu ketika orang tidak mampu berwudu, maka gugurlah kewajiban itu dan digantikan dengan tayamum. Ketika seorang tidak bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya karena safar, karena sakit, nah, maka diperbolehkan kepada dia untuk menjamak ya 2 sholat. Ketika seorang tidak mampu untuk berdiri di dalam sholatnya, nah maka dia tidak mengerjakan itu dan dia bisa melaksanakannya dengan duduk. Nah, jika tidak bisa dengan duduk juga, maka dia dengan berbaring. Nah, itu maksud kurang lebih firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Tsumma yu'akkidu al-amra bitaqwahu dhimnan faya'muru bis-sam'i wat-ta'ati wa infaqil khairi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menekankan lagi kepada kita semuanya untuk mengerjakan konsekuensi daripada ketakwaan. Buah-buah ketakwaan. Oleh karena itu Allah perintahkan ya untuk mendengar, untuk taat, untuk menginfakkan apa saja yang kita miliki berupa kebaikan. Untuk mendengar, untuk taat dan untuk berinfak kebaikan, menginfakkan kebaikan, menginfakkan harta. Wa anna naf'a dzalika la ya'udu li ahadin siwana. Nah, dan bahwasanya ketika kita mendengar, ketika kita taat, ketika kita menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki, nah, itu manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Nah, makanya Allah tadi menyebutkan apa? Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan. Wasma'u, dengarlah, wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu, dan infakkanlah khairan, kebaikan, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Nah, jadi artinya apa yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan itu manfaatnya berpulang kepada diri kita sendiri. Wa yubayyinu subhanahu wa ta'ala anna man waqahu Allahu syuhha nafsihi wa sanahu minhu qad aflaha fa adraka matlubahu wa naja min marhubihi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya siapa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan ya dari sifat bakhil, maka sungguh dia beruntung. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia akan diselamatkan dari apa yang dia khawatirkan. Jadi jika memang demikian, sifat bakhil itu sifat yang tercela dan sikap yang berbahaya. Nah, dan orang yang telah diselamatkan dari sikap itu sungguh-sungguh dia beruntung. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari kebakhilan. Menjauhkan kita semuanya dari kebakhilan. Sekali lagi Allah tadi tegaskan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dihindarkan, yang dilindungi oleh Allah dari sifat bakhil, maka sungguh dia faulaika humul muflihun. Sungguh dia beruntung. Anda ingin beruntung, Anda ingin selamat, Anda ingin sukses, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dermawan kepada Anda dan menjauhkan dari sikap bakhil. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil dari ayat ini? Hukum-hukum dan faidah-faidah dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, wujubu taqwallahi azza wa jalla biqadril mustata'. Wajibnya takwa kepada Allah dengan kadar kemampuan, sesuai dengan kadar kemampuan. Anna man ajaza an syai'in minal wajibat saqata anhu. Fa in kana lahu badalun fa'ala badalahu wa illa fala syai'a alaihi. Bahwasanya siapa yang tidak sanggup, siapa yang lemah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, maka kewajiban itu gugur darinya. Nah, dan jika memang kewajiban itu ada badalnya, ada gantinya, dia mengerjakan gantinya.
Seperti orang yang tidak bisa berwudu, ada gantinya yaitu tayamum, dia bertayamum. Jika memang tidak ada gantinya, ya tidak ada kewajiban apa-apa. Nah, seperti orang tidak bisa membayar zakat, ya, karena memang dia tidak mampu, ya, tidak ada gantinya. Orang tidak haji, tidak ada gantinya. Wanita yang berhalangan, tidak sholat, ya tidak ada gantinya, tidak ada qadha sholat. Nah, faman ajaza 'anil qiyam shalla qa'idan. Siapa yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka dia sholat dengan duduk. Wa 'anir ruku'i awis sujudi aw ma'a bihima. Nah, faman ajaza 'anil qiyam shalla qa'idan wa 'anir ruku'i wasujudi au ma'abihima. Dan siapa yang tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia cukup memberikan isyarat. Nah, yakni dia merundukkan badannya semampu dia, membungkukkan badannya semampu dia. Jika memang rukuk dan sujud tidak bisa dia kerjakan. Wa in ajaza 'anis sujud 'alal a'dha kulliha sajada 'ala ma qadara 'alaihi minha. Dan jika dia memang tidak mampu untuk sujud dengan semua anggota sujud dia, nah maka dia sujud sesuai dengan apa yang dia mampu, menggunakan anggota-anggota sujud yang bisa saja, yang tidak bisa tidak ada kewajiban. Ini mahallul istishhad, ini adalah inti daripada ayat yang kita baca yang berkaitan dengan hukum fikih. Jadi boleh kita sholat dengan kondisi sesuai dengan kemampuan kita. Hukum aslinya sholat itu berdiri. Jika tidak mampu untuk berdiri, maka duduk. Jika tidak mampu duduk, maka berbaring. Hukum aslinya sholat itu rukuk, sujud. Dan rukuk sujud ada aturannya sendiri. Gerakannya sudah diatur. Ya, umirna an-nasjuda ala sab'ati a'zum, kita diperintahkan untuk sujud ya dengan 7 anggota badan kita. Nah, sudah ada aturannya. Tapi tatkala seseorang tidak mampu mengerjakan sujud, tidak mampu mengerjakan rukuk sesuai dengan aturan yang ada, maka ada hukum rukhsah, keringanan. Dia bisa sujud dengan membungkukkan badannya, dengan membungkukkan sedikit anggota badannya sesuai dengan kemampuan dia. Yang ketiga, faedah dari ayat ini wujubus sam'i wa ta'ah li awamirillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mendengar dan taat terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-amru bi infaqil khair wa huwa lil wujub fima yajibu infaquhu wa lil istihbab fima yustahab. Perintah untuk menginfakkan hal-hal yang baik. Ya, harta-harta yang baik. Dan perintah ini mengandung 2 kemungkinan, wajib atau sunnah. Jika memang menginfakkan harta itu adalah yang bersifat wajib, maka wajib. Jika menginfakkan harta itu memiliki sifat sunnah, maka perintah di sini ya dibawa kepada makna sunnah. Anna manfaata amali al-insan al-khaira ta'udu li nafsihi. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi ghinan anha. Bahwasanya manfaat dari amalan seseorang itu kembali kepada dia sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita berinfak, jangan pernah kita berpikir Allah itu butuh infak kita. Nah, Allah itu maha kaya. Bahkan rezeki yang kita dapatkan itu semua dari Allah. Nah, harta kita, rumah kita, ya, jabatan kita, pangkat kita, kendaraan kita, itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir sekali-kali bahwasannya apa yang kita infakkan itu untuk memberikan kemanfaatan kepada Allah. Jangan pernah berpikir kita ini dibutuhkan infak kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak butuh. Allah sudah kaya. Justru Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Lah terus kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah?
untuk keperluan kita sendiri, untuk kemanfaatan kita sendiri. Fattaqullaha wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarlah dan taatlah dan infakkanlah hal-hal yang baik untuk kalian sendiri, untuk kalian sendiri. Annaman waqahullahu syuha nafsi faqad aflah. Siapa yang diberikan oleh Allah penjagaan dari sifat bakhil, siapa yang dijauhkan oleh Allah dari sifat bakhil, maka sungguh dia telah beruntung. Nah, al-hathu 'alal karam wal infaq. Hadis ini, ayat ini memerintahkan kita semuanya, menyemangati kita semuanya untuk bersifat dermawan dan untuk berinfak. Selesai surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 16. Kita lanjutkan dengan surat yang berikutnya, surat Al-Haqqah ayat 44 hingga 52. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Tsumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim." Nah, baik, seandainya Muhammad itu mengadang-adakan ucapan atas kami, maka kelak pasti akan kami ambil dia, ya, dari tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Kemudian akan kami potong, ya, urat jantungnya atau tali yang ada yakni akan kami potong jantungnya. Akan kami potong urat jantungnya. Dan di antara kalian tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Seandainya Muhammad itu mengadang-adakan ucapan atas kami, mengada-ngada ucapan, maka pasti akan kami ambil dia, akan kami pegang dia, ya, dengan tangan kanan. Kemudian akan kami putus, akan kami potong, ya, jantung dia, dan di antara kalian tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Sungguh Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya di antara kalian pasti ada yang mendustakan Al-Quran itu. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebab penyesalan bagi orang-orang kafir. Akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah haqqul yakin, ya, sesuatu yang meyakinkan. Wa innahu lahaqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha agung. Bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Baik. Kanal musyrikun yaquluna fin nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqwal al-mutanawwi'ah fi takdzibihi. Wa min jumlati qaulihim anna nabi sallallahu alaihi wasallam taqawwala al-Qur'ana 'ala Allah ta'ala faqala 'ala Allah ma lam yaqulhu. Nah, dulu kaum musyrikin itu sering membuat kedustaan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh Nabi dengan kedustaan-kedustaan yang tidak-tidak. Di antaranya adalah mereka menuduh bahwasanya Nabi itu membuat-buat Al-Quran itu, mengada-ngadakan ucapan atas nama Allah. Nah, itu tuduhan orang-orang musyrikin kepada Nabi. Ya, jadi menurut mereka Quran itu karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu anggapan orang-orang musyrikin.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan. Kadzibahum. Fabayyana Allah taala fi hadil ayat kadzibahum bil burhanil qati' wal amril waqi'. Ya, Allah jelaskan dalam ayat ini ya dengan sangat gamblang sekali. Nah, wa huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zala ya'ti bil Qur'ani wa yaqulu min indillah wallahu ta'ala yumhiluhu bal yulqi qabulahu fi qulubin nas fayazdadu atba'uhu yauman ba'da yaum. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ya turun kepadanya firman-firman Allah Al-Qur'an. Dan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Quran itu diterima di hati-hati manusia. Nah, sehingga pengikut Nabi itu bertambah terus, bertambah dan bertambah dan bertambah. Semakin hari semakin bertambah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyaf'ala dzalika law kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mutakawwilan alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin berbuat seperti itu ya, jika memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengada-ngada. Bal law taqawwala alaihi walau ba'dhan minal Qur'an alladhi yaz'umuhu aqawil la ahlakahu Allah taala fa akhadha minhu bil yamin wa qata'a minhu wal alwatin. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan andai saja Muhammad itu mengada-ngada membuat kepalsuan dalam Al-Qur'an ini, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengambil tindakan, akan yakni memutuskan tali jantung dia. Nah, ia akan membinasakan dia. Fama yastati'u ahadun an yahjizahu anhu iqaballah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari tindakan ini. Tsumma akkada subhanahu annal Qur'ana mau'izatun lil muttaqin la yantafi'u bihi ghairuhum wa anna minan nasi man yukadzdzib bihi walakinnahu subhanahu wa ta'ala ya'lamuhum wa sayujazihim ala dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebuah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada yang bisa mengambil manfaat ya dari Quran itu la yantafi'u bihi ghairuhum ya, selain orang-orang yang bertakwa. Dan di antara manusia ya ada yang mendustakan isi Al-Qur'an tersebut dan Allah pun tahu. Dan Allah akan kelak membalas mereka. Wa akkada aidan annal Qur'an hasratun 'alal kafirin hina yushahiduna aqibata man amana bihi minan nusrah bihi fid dunya wa thawab al-jazil alaihi fil akhirah fayandamuna alaihi asyaddan nadam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga terangkan bahwasanya Quran itu akan menjadi bahan penyesalan bagi orang-orang kafir. Orang-orang yang mengkufuri Quran, tidak mengimani Quran akan menyesal. Setelah dia tahu bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ternyata mendapatkan kemenangan di dunia, mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Nah, mereka akan menyesal dengan penyesalan seberat-beratnya. Wa yatalahhafuna asyaddat talahhuf hina la yanfa'uhum dzalik. Nah, tsumma akkada subhanahu wa ta'ala anal Qur'an haqqun tsabitun yaqinan la miryata fihi wala syakka. Dan Allah tegaskan juga bahwasanya Quran itu adalah sebuah kepastian, sebuah keyakinan, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Wa amara bitanzihihi amma la yaliku bihi tanzihan makrunan bismihil azim. Kemudian Allah perintahkan ya nabinya supaya bertasbih, yaitu mengucapkan kalimat yang berisi pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika tanzihuhu an yumakkina li ahadin fil ardi ma'a taqawulihi alaihi wa huwa al-azim alladzi la yahulu duna muradihi syai'un. Baik. Wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala turun firman Allah fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Haqqah ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu wahai Muhammad yang Maha Agung. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan ini bertasbih kepada Allah yang Maha Agung. Jadikan sebagai bacaan ruku'. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, dan ketika turun firman Allah sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau bersabda ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini pada sujud kalian. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Nah, jadi ini asal usulnya. Ketika kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Nah, jadi kita memang diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala ya dalam rukuk kita. Dan ketika kita sujud, kita mengagungkan Allah lagi, bertasbih kepada Allah yang Maha Tinggi, karena Allah perintahkan kita sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang Maha Tinggi. Nah, alangkah indahnya kalau kita ketika membaca bacaan ini dalam rukuk dan sujud kita hadirkan dua ayat ini. Nah, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jadi kita ketika sujud itu sambil menghadirkan ayat ini. Allah perintah saya untuk bertasbih kepadanya. Dalam surat sabbihisma rabbikal a'la, dalam surat Al-A'la Allah perintahkan saya untuk bertasbih. Baiklah, saya tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudku ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allah perintahkan saya untuk mengagungkannya. Ketika Allah perintahkan saya untuk mengagungkannya, nah, untuk bertasbih kepadanya dalam firman-Nya fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baiklah kalau begitu saya bertasbih kepadanya dalam rukuk saya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi apa yang kita ucapkan ini benar-benar dalam rangka mewujudkan perintah Allah tadi. Kalau kita menghayati ini, maka insya Allah ini akan membantu kita untuk semakin khusyuk di dalam sholat kita. Nah, jadi kita benar-benar lebih imtithal. Ya, jadi ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la atau ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, itu benar-benar ada unsur imtithal, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidqu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi taala bil burhan al qati. Kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah. Jadi faidah dari ayat ini adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar jujur, tidak mengada-ngada, tidak membuat-buat. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan seandainya Nabi itu membuat-buat aturan-aturan dalam Al-Qur'an, ya, mengada-ngada sendiri ayat-ayat, ngarang-ngarang ayat, Allah akan binasakan. Nah, tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerima wahyu. Nah, tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus menerima wahyu, bahkan ditolong oleh Allah, bahkan agamanya diunggulkan, dimenangkan, sampai akhirnya Quran itu sempurna. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya Rasulullah itu mengada-ngada, mengarang-arang, Allah akan binasakan, ya, sejak dulu-dulu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Allah menjaga nabinya sampai merampungkan tugasnya, risalah. Ya. Annal burhan ala dzalika tamkinullahi lahu fil ardi walau kana kadziban 'ala Allahi la ahlakahu. Ya. Bukti nyata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak membuat kebohongan. Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala kuatkan posisi beliau di muka bumi ini. Nah, dakwah beliau semakin menyebar. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdusta dalam penyampaian risalah, mengarang-arang ayat, pasti Allah tidak akan menguatkan posisi beliau.
Tamamu sultanillahi ta'ala wa qudratihi fala yastati'u ahadun an yamna'a muradahu. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sanggup menghalangi apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Anal Qur'an la yatadzakkaru bihi illal muttaqun. Nah, Quran itu adalah sebuah kitab peringatan. Namun tidak ada yang bisa mengambil sempurna manfaat darinya kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan Anda. Jika Anda ingin mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari Quran, semakin orang itu bertakwa, semakin banyak faidah dari Quran yang bisa dia ambil. Tahrimul qaul 'ala Allah Ta'ala bila ilm. Ya. Haramnya membuat kedustaan, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Yaitu maksudnya ngarang-ngarang. Nah, mengarang-ngarang sesuatu yang tidak benar. Allah tidak pernah berkata begini, dia menyampaikan dan mengatakan bahwasanya Allah berkata begini dan begini. Anna dzalika sababun lihalakil qail wa dhuhuri khizyi bainan nas. Bahwasanya mengada-ngada kebohongan, mengalamatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab binasanya orang yang berkata tersebut dan menyebabkan dia hina di hadapan manusia. Anna taqwallahi ta'ala min asbabi fahmil Qur'an wal intifa' bihi. Nah, bahwasanya takwa itu adalah sebab seseorang bisa mengambil manfaat dari Quran. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka dia akan semakin sempurna mengambil faidah dari Al-Quran. Anna Allah Ta'ala la yakhfa alaihi takdzibul mukadzibin bil Quran wa sayujazihim ala dzalik. Allah mengetahui bahwasanya di antara hamba-hambanya ada yang mendustakan Al-Quran. Dan Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Anal kafirin bil Quran sayadzuquna alamal hasrah ala kufrihim. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka nanti akan merasakan akibat pahit dari kekufuran mereka. Anal Quran haqqun yaqinun min indillahi ta'ala la yumari fihi illa mukabir. Quran itu adalah kebenaran yang nyata. Tidak ada yang meragukannya kecuali orang-orang yang sombong. Wujubu tasbihillahi ta'ala bismihil azim. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an naj'alaha fir ruku'. Nah, wajibnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang agung. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya kalimat tasbih dengan nama Allah yang agung, subhana rabbiyal azim, itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dijadikan dalam bacaan ruku. Nah, dan inilah adalah mahallu al-istishhad, ya, inti daripada surat ini yang berkaitan dengan hukum fikih. Dan yang terakhir adalah itsbatu rububiyatillahi ta'ala wa azamatihi. Nah, adanya pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq wa Malik wa Mudabbir. Allah lah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Dan Dia Maha Agung. Nah, fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, bertasbihlah kepada Rabbmu, Khaliq, nah, penciptamu, nah, Mudabbir, pengaturmu, pemilikmu. Penciptamu, pemilikmu dan pengatur segala urusanmu dan segala urusan alam. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.